international class, embrace the world, expand your horizon. Yay. Okay, so before we start, I want to give thanks to the PR of ESC from the Valhalla term. Thank you so much for the opportunity. So I want to make an appreciation you guys making this program in order to reaching out the public or external party of international class. So I believe that we can reach much more audience in order to tell a story about international class and international student committee. So hi everyone, my name is Halma Malini. Usually my student and my colleagues call me Miss Halma. So I'm a lecturer. I've been teaching like for almost 14 years right now. So it's been like a while. I have senior above me and I have junior in terms of lecturer below me. So I am in the middle. So I'm also the manager of international class. I've been the manager of international class since 2015. So that's all about me. Yay. So anyway, international class FEB Untan has been established from 2011. This is the initiation from our faculty. This is the first international class at Universitas Tanjung Pura among other international class at Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada. So international class FEB Untan have been established by the necessity that we need to expose our student. We need to expose them with international exposure, not only because of globalization has been close to Pontianak, Kalimantan Barat, as well in Indonesia, but also we are aware that human resources, particularly here in Pontianak, have to have the knowledge of international. So the establishment of international class were supported by many things. One of the main or major things is the need to equip our human resources with international knowledge. Yes. Okay, so thank you so much for the question. This is very interesting question. So at the beginning of I'm handling, because the establishment is 2011. So I'm not there at the beginning. I'm just functioning as lecturer. So I left to pursue my study, my doctoral study, and then after I finishing my study, I got asked by the faculty to handle international class. In a way, there is a unique story, more in terms of how we are managing the situation, because like international negotiation, I do like learning a lot along the way. Like for example, I put in front of my room announcement buat student gitu kan, jangan masuk ke ruangan kalau nggak ngomong bahasa Inggris. So I put attention on that one, and then along the way I realized that in international class it is important to use English, tapi juga sebenarnya itu bukan hal utama karena international exposure, like for example we go to Japan. They cannot speak a proper English. We go to Korea. They love their Korean language so much. We go to France. They will speak French to us. So I realized that the main idea behind international class is not the language, but giving our student the international exposure. Of course, one of the most important thing is English as well. But those can be learned in classes. Of course, along the way, some of our lecturer using English, some of our lecturer is not using English. But nah itu karena itu sepanjang perjalanannya, karena sadar itu, kemudian Miss mencabut pengumumannya. Jadi nggak like giving a very compulsory, not making it a compulsory for my student to speaking English to me. Kadang kita ngomong Melayu gitu, tapi what I want them to have is the international exposure. Seperti itu. Betul. Berarti itu awal mulai
dari Act Locally, Think Internationally ya Mas? Well, actually itu sayembara yang dibuat oleh ketua ISC dulu. Nah, itu sorry, international class. International, and then were win by one of the student that right now becoming an alumni of international class that work in Bank Indonesia right now. Nah, dia yang menang Act Locally, Think Internationally. If I'm not mistaken, Kak Zalfa. Nah, itu that were used until now by International Student Committee. Itu sangat menjelaskan, Act Locally, Think International itu sangat betul. Menjelaskan hal-hal yang dijelaskan tadi, kayak betul banget. Menjadi anak international class nggak harus mengutamakan bahasa Inggris, tapi lebih ke sudut pandangnya yang lebih benar banget. Okay, so we've been doing this for a while, jadi since 2011. So many cooperation, many collaboration, many event, many activities, many programs that even I cannot count that. If I go through the journey, I can have tears in my eyes because not only involving with my student, but also negotiation and collaboration with various university. So by embracing the world, we need to realize that we're not only living this world by ourselves. In terms of university, we need to collaborate. So like you said, Putri, it is a vision, a statement of vision. Later on, although we already have collaborated with many university, we just not going to say cukup gitu. Kita perlu terus menerus menciptakan kerjasama, menciptakan program, karena mahasiswa kita akan terus menerus datang, mati satu tumbuh 1000. So we need to create program for them in order for them to have more international exposures. Berarti tagline ini bisa disebut sebagai jati diri lah ya. That's right. Both students international atau part of international. That's right. Nah, jadi kalau kelas internasional, the first thing itu adalah menggunakan bahasa Inggris. Itu yang pertama di kelasnya. So actually I've been talking like it is not the main important kalau misalnya pakai bahasa Inggris, tapi one of the differences adalah di kelasnya pakai bahasa Inggris. Kemudian kedua tentu ada mobility program, kemudian ada pertukaran pelajar, kemudian ada kuliah umum dari international partner kita. Nah, itu yang kita usahakan kita berikan kepada mahasiswa kita. Nah, kemudian skripsinya itu pakai bahasa Inggris. Nah, percaya atau enggak, nulis pakai skripsi bahasa Inggris itu susah. Meskipun mahasiswa kita udah dilengkapi dengan banyak tools sekarang, AI segala macam lah. Nah, tapi if they don't get the essence, nah menulis dalam bahasa Inggris itu susah. Nah, itu yang kita tawarkan. Nah, percaya atau enggak, mahasiswa kita di awalnya ketika masuk itu agak minim bahasa Inggrisnya. Tapi karena diekspos terus-menerus dengan kuliah, tugas kan, kemudian skripsi. Nah, either at the 4th semester or 5th semester improving bahasa Inggrisnya. Nah, itu yang kita usahakan, pembeda utamanya. Iya. So, jadi tuh awalnya kita tuh hanya punya program pertukaran sama summer school yang datang ke kita. Tapi yang kemudian summer school yang datang ke kita itu mengubah persepsi international class, terutama Miss. Waktu summer school yang datang ke kita tuh capeknya luar biasa. Capek banget. Pokoknya juga panitianya capek. Karena misalnya kita nerima mahasiswa, of course kita senang banget menerima mereka. Itu bagian dari persahabatan, kekeluargaan kita kan, apalagi persahabatan kita dengan salah satu universitas yang dekat dengan kita, yaitu Unimas. Itu udah kayak keluarga kita, happy banget menerima mereka. Tapi summer school yang sebelum ini tuh mengubah persepsi bahwa mahasiswa kita itu capek gitu. Tapi kemudian mereka tentu dapat international exposure, tapi mereka nggak kemana-mana. Nah, akhirnya mengubah persepsi bahwa seharusnya ada banyak program yang membawa mereka ke sana. Jadi capeknya itu mereka dapat pengalaman gitu kan. Betul. Jadi kemudian keluarlah beberapa program mobility, terutama setelah pandemi. Nah, setelah pandemi akhirnya beberapa program itu
ini muncul seperti Squad Bro, Iowa Easy, kemudian Empire. So actually those are the beginnings. Nah later on I think we will have another mobility program as well because the needed, of course, student exchange program is still going to be in there in the main program of international class. So the main idea is to give a short mobility program or exposure to our students. So those are the reasons actually. Nah, jadi International Student Committee itu didirikan untuk merangkul semua international class student. Jadi waktu dibentuk awalnya itu kan ada dua departemen akuntansi dan manajemen. Nah, kadang kedua mahasiswa ini dulu kan sebelum ini panjang cerita international class. Nah, dulu itu kalian satu kelas tuh bersatu. Bisa jadi tuh ambil mata kuliah ini yang kebetulan sama nama mata kuliahnya, kalian berada di kelas yang sama. Tapi kemudian berdasarkan peraturan terpisah di kelas gitu ya, di kelas. Jadi tuh nggak bisa mahasiswa akuntansi di mata kuliah yang sama bergabung jadi satu karena peraturan pemerintah. Nah itu yang kemudian kayak membuat terpisah, akhirnya perlu dirangkul kembali. Meskipun pada kegiatan kayak tetap bersama-sama, tapi kayak ada wadah yang merangkul itu maka akan sangat bagus. So actually believe it or not, actually ISC at the beginning tuh ini memang international class, particularly the student itu dianggap eksklusif sama yang misalnya anak-anak rek atau PPAPK karena they look outside, waduh gila kece nih ya pakai bahasa Inggris, pasti anaknya pinter-pinter, kemudian anaknya waduh gimana nih kayaknya kan pasti sombong-sombong. Nah mereka kan kalau nggak kenal maka nggak sayang. Eventually the existence of ISC itu juga delivering the message, trying to communicate with the external party from the outside of our faculty, also from the inside, because the student need to know more what is international class. I mean who is the international class student. Jadi ISC juga berfungsi untuk memberikan message atau pesan berkomunikasi. Nah, seiring perjalanan waktu, nah kalian kan ya mahasiswa international class yang tergabung dalam ISC, kemudian menjadi teman, menjadi dekat berkomunikasi dengan mahasiswa yang lain. Akhirnya mereka nggak menganggap kalian eksklusif. Jadi mereka bisa berteman kan, menganggap kalian maksudnya bukan setara sih atau sama, cuman unit yang berbeda. Tentu dengan skill yang mungkin dianggap orang luar itu lebih baik atau ini. Nah percaya atau enggak international class itu jadi kebanggaan bagi universitas. Banyak kegiatan kita dijadiin contoh level pemeringkatan. Nah percaya atau enggak fakultas lain tuh banyak mencontoh kegiatan kita. Tapi memang belum ada international class student. Nah menurut pribadi Miss juga secara personal nggak apa-apa kalau yang bagus diikuti aja. Namanya juga satu universitas kan. Kalau yang jelek, hopefully we don't have anything yang jelek-jelek ya. Mudah-mudahan yang bagus-bagus aja. Tentu ada kurangnya karena nggak ada yang sempurna. Nah seperti itu Putri. Okay, I think I will answer the first one which is International Student Committee. Nah, kalau Putri dan kawan-kawan PR lihat di sini, jadi tuh teman-teman di belakang Miss tuh ada Fajar, ada Ari dan ada dedengkotnya PR yaitu Bang Juan. Nah, jadi ini di crop pasti nih karena mereka tuh biasanya anaknya pemalu gitu, nggak mau nunjukkan namanya. Jadi kayak sia-sia gitu Miss nyebutnya. Jangan di crop ya, nggak bercanda. Kalau di blooper. Blooper tit gitu ya. Nah lihat nih Miss pakai baju. Baju baru Miss nih. Kemarin MB ngasih tahu udah ada di meja Miss. Benar-benar Miss suka banget. Nah itu artinya langsung Miss bawa pulang, langsung Miss taruh di laundry. Agar kalau apa-apa langsung bisa Miss pakai. Nah itu saking cintanya. Nah juga Miss selalu memberikan perhatian lebih pada ISC. Nah itu artinya berarti menjadi bagian penting. Tidak hanya bagi Miss tapi juga bagi international class. Karena apa? Karena nih tangan Miss kan merangkulnya cuma bisa segini kan. Nah karena terus kalian banyak. Nah ISC itu perpanjangan perangkulan Miss. Nah dengan mahasiswa yang menjadi ketua divisi ini
dengan Putri, dengan keahlian komunikasinya, Ari, kemudian Fajar, apalagi Bang Juan. Bang Juan kan udah kayak bukan senior ya, ada dengkotnya gitu kan, udah tau lah ini bagian ini gitu kan. Nah kalian tuh perpanjangan tangan, jadi artinya penting banget untuk menyatukan international class student. Karena percaya atau enggak dengan kekurangan kita, yaitu misalnya gedung kita terpisah, seharusnya kan international class itu berada di ruangan yang integrated. Nah, jadi anak IC itu misal kuliah di ini terus. Jadi kalian saling mengenal satu sama lain. Tapi karena kekurangan bangunan fisik, mahasiswa yang terus semakin tambah banyak. Nah, kita terpisah. Nah, International Student Committee itu menyatukan. Nah, dengan berbagai macam kegiatan. Nah, itu kekurangan yang kita sangat sadar. Nah, mudah-mudahan nanti dengan ada gedung baru kembali, ini bisa kita bersatu dalam artian fisik. Nah, tapi saat ini belum bisa. Nah, International Student Committee lah yang menyatukannya. Nah, itu penting banget. Itu bagian yang sangat penting, crucial, signifikan ISC itu. Nah, kalau international class sendiri bagi Miss personal, karena udah lama ya nanganinya ya. Mungkin kalau Miss bosan enggak ya? Mungkin apa ya? Miss nggak bisa kebayang deh kalau international class itu bukan bagian Miss. Kalau sampai nanti misalnya Miss harus menangani yang lain, tapi kayaknya nggak mungkin deh, terlalu cinta. Mungkin Miss akan nangis karena sedih. Kayaknya itu nangisnya kalah dari patah hati. Nah, Miss belum bisa membayangkan. Jadi ini karena tempat belajar, kemudian sudah membesarkan Miss dengan kesempatan-kesempatannya. Miss bisa jadi sekarang karena banyak tantangan di international class, terus bertemu dengan orang internasional yang hebat-hebat. Jadi Miss harus meningkatkan terus kualitas diri. Jadi international class ini bukan hanya tempat belajar, tempat menimba pengalaman, tempat berinteraksi dengan mahasiswa international class yang pintar-pintar, kece-kece. Jadi itu semua bersatu padu. Jadi kalau in the next future, kalau sampai kalian lihat atau mendengar berita, Miss masih di IC nggak? Misal kalian udah lulus gitu kan, atau 8 tahun lagi ketemu mahasiswa IC. Kenal Miss Selma nggak? Miss Selma masih di handle international class nggak? Oh enggak, udah yang lain. Itu berarti kalau Miss sampai nggak handle international class itu berarti udah pilihannya tuh udah benar-benar yang terakhir. Maksudnya udah benar-benar sampai harus memilih yang lain tuh kayaknya itu berarti udah sangat dipikirkan ini. Berarti either I still be here in the next 5 years, 10 years atau ini, karena belum kebayang apakah ini. Karena ini seperti tempat belajar yang sangat luar biasa menyenangkan seperti itu. Waduh, susah nih ya karena terlalu banyak hal memorable kan, terutama bukan hanya di kelas sih, di perjalanan, kegiatan, dan kegiatannya tuh banyak banget kan. Kalau kita recap dari lama tuh macam-macam banget kegiatannya sampai nggak kebayang ya. Nah, tapi yang paling memorable tentu bersama mahasiswa, karena kan kalian makhluk hidup yang punya latar belakang yang berbeda dengan kisah yang berbeda. Nah, kisahnya itu berbagai macam kan, kayak Putri tiba-tiba ketemu ketemu cerita Putri di kampus kan, Juan dengan kisahnya. Juan itu dulu pendiam bagi Miss lihat, tapi nggak tahu ya di balik Miss kan, mungkin itu pencitraan yang dilihatkan ke Miss. Nah, tapi senang Miss lihat Juan tumbuh dan berkembang, mengambil role sebagai pemimpin kan. Kalau Ari dan Fajar pelan-pelan akan mengenal kalian dengan nanti semakin banyak kegiatan kan, Miss akan mengenal kalian bertiga sama seperti Miss mengenal Juan. Itu butuh proses sama seperti yang Putri bilang. Tapi yang paling menyenangkan itu adalah memorable itu setiap perjalanan dengan mahasiswa, di mana kita berinteraksi di perjalanan keluar. Kayaknya itu yang paling menyenangkan deh. Naik bus sama-sama, cerita, terus apa lagi ya? Tampil di panggung. Kemarin Miss baca puisi, baru itu menyenangkan juga ya, ternyata nampil di panggung, maksudnya dalam artian baca puisi kan sering juga nampil di panggung tapi kasih materi.
Nah kemudian kayak ketawa-tawa bareng. Banyak yang bilang waktu Empire, Miss cantiknya berbeda. Maksudnya not as I want to show that the compliment, tapi mungkin karena bahagia. Nah, jadi cantiknya beda. Nah, karena bersama mahasiswa kan ya itu I think the most memorable one. Jadi tuh kadang alumni itu suka DM Miss kan, dia kan mereka selalu mantau kan bagaimana alma mater mereka terutama international class, so they seen through social media. Terus mereka bilang international class, international student committee semakin tahun semakin baik katanya. Ya tentu ada kurangnya, tapi Miss pikir itu karena sosial media juga. Dulu international class itu dulu kan sebelum ada IG-nya itu kita posting di Facebook aja. Tapi kemudian kita changing platform through Instagram. Nah itu reaching out more wider student karena mereka particularly everyday using Instagram. Nah, jadi itu lebih baik karena kita showing off, artinya menunjukkan. Jadi eksistensi kalian PR itu sangat penting. Nah kedepannya kalau international class, maaf sesuai dengan visinya tentu semakin membahana. Tapi meskipun membahana, tapi jangan lupa sama mahasiswanya. Nah makanya mahasiswa di international class itu yang paling penting. Karena kalianlah aset utama yang ingin kita berikan pengalaman. Other than that ya masalah itu tetap akan ada kayak, tapi kalau kita still committed gitu kan, apapun tetap akan terus berjalan. Kalau International Student Committee ya, mudah-mudahan ini jadi tuh kan kalau bicara ISC Miss pasti senyum, berarti saking senangnya. Semoga jadi wadah yang terus-menerus merangkul, menaungi. Nah, alumni kakak-kakaknya ngelihat terus bahwa ISC semakin maju, international class, tapi terutama ISC. So those are my aims in the next 5 years. Saking berjayanya bisa dibilang sampai rumah kedua. Betul. Thank you so much, May. Sama-sama Putri dan teman-teman PR. Pertama di term ini untuk iTalks. Yes. I'm having